Saya sempat pentes salah satu perusahaan TV, itu MNC Group. Oke. Nah, di situ setelah menemukan bug, lalu dilaporkan ke pihak MNC-nya, ada respon dari IT MNC. Nah, diajak kerja di situ. Oke, berarti dari ngelaporin hasil temuannya gitu ya Kak ya, diangkatlah, diajaklah bekerja oleh MNC ya. Iya. Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, balik lagi sama Minbox Egin di Talkbox. Di Talkbox kali ini, Minbox Egin kedatangan bintang tamu yang nggak kalah spesial nih. Dia adalah seorang IT security dan baru berumur 21 tahun. Penasaran kan? Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Alvan. Halo, perkenalkan nama saya Alvan Ilham Mahyudi. Salam kenal Sobat Digital. Hai Kak Alvan, gimana nih kabarnya nih? Sehat atau kayak lagi capek banget nih Kak gitu atau lagi gimana? Ya, alhamdulillah sehat, tapi beberapa masih ngerjain project gitu. Oh, masih banyak project-projectannya ya Kak ya. Nah, ini nanti projectannya tentang apa aja kita gali ya habis ini ya. Tapi sebelumnya Kak Alvan mungkin boleh ceritain dulu nih ke Sobat Digital, kesibukannya saat ini ngapain aja sih Kak? Untuk kesibukannya sekarang kerja di IT Security Mandala Multifinance, yaitu salah satu perusahaan multifinance seperti kredit motor, dan sebagai founder di Belajar Siber. Belajar Siber ya? Iya. Oke. Kakak ini juga nggak sih ada freelance gitu atau apa ya, ngerjain proyekan juga gitu atau gimana? Iya Kak. Boleh diceritain nggak itu apa aja tuh Kak? Nah, jadi saya freelance di MNC Group, lalu ada beberapa project pentest gitu. Oke, berarti dalam satu waktu nge-handle beberapa project langsung ya Kak ya? Iya. Wah, keren banget. Itu nggak kelabakan tuh Kak? Awalnya sih agak susah bagi waktunya Kak. Oke. Mungkin ada tipsnya Kak bagi waktunya gitu ya? Karena kalau aku ngedenger aja kayak, oh banyak ya Kak ya yang dikerjain gitu. Ya lama-lama biasa sih Kak. Oh lama-lama biasa ya? Lama-lama ke-handle sendiri? Iya bisa. Jadi aku mau info nih ya Sobat Digital. Jadi Kak Alvan ini adalah lulusan SMK ya Kak, betul? Iya. Nah, kita mulai dari awal dulu deh sebelum kita bahas ke SMK-nya ya. Kak Alvan tuh SMK-nya kan IT ya. Awal mula kakak tertarik dunia IT gitu ya. Dari mana sih Kak? Kayak gimana ceritanya? Awalnya tuh sejak kecil emang udah suka komputer gitu Kak. Jadi setelah lulus SMP, masuk SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke. Nah, lalu dari situ belum tahu tentang cyber security sih. Taunya kan masuk TKJ itu wah komputer gitu ya. Terus hacker gitu. Oh, udah langsung kebayang hacker gitu ya. Oke, terus udah gitu masuklah ke SMK di jurusan TKJ gitu ya? Iya. Oke. Kakak tadi sempat mention dari kecil gitu kan? Iya. Spesifiknya dari umur berapa sih Kak? Dari SD. Spill dong Kak sedikit waktu SMK, itu tuh kakak belajar apa aja sih? Di sekolah ya? Waktu SMK, karena nih Sobat Digital nih banyak nih Kak yang dari jurusan SMK juga, bahkan ada juga yang baru mau masuk ke SMK gitu ya. Bertanya-tanya itu tuh belajarnya apa aja ya gitu. Di SMK saya itu di TKJ ya lebih spesifik ke komputer dan jaringan. Di sana untuk komputernya kita ngerakit PC, lalu untuk jaringannya kita setting network dan mikrotik dan lain-lain. Oke, jadi lebih ke jaringan-jaringannya gitu ya? Iya. Oke. Nah, terus tadi kakak juga udah mention nih di awal ya, soalnya agak lompat-lompat ya. Tadi itu kan kakak bilang mau masuk TKJ karena komputer dan juga hacker gitu kan? Iya. Berarti kakak tuh pertama kali tahu hacker tuh dari kapan sih Kak? Kalau untuk pertama kali tahu hacker itu dari SMP sih Kak. Oh dari SMP ya, udah tahu hacker gitu? Iya. Dan udah langsung tertarik pengen jadi hacker gitu atau gimana? Ya untuk waktu di SMP sih belum tertarik banget sih. Udah masuk SMK baru tertarik. Baru tertarik. Ya. Jadi SMP mungkin baru ngepoin gitu ya? Iya. Oke. Pas masuk SMK itu mulai kayak, oh kebentuk nih semakin pengen jadi hacker gitu atau kayak gimana Kak? Iya sih, jadi di kelas 1 akhir itu sempat masuk grup Facebook
Jadi oke. grup-grup hacker gitu. Oke. Lalu di situ ada tautan link ke grup WhatsApp, masuk. Oke. Terus kayak ada kata-kata yang awam nih, kayak DDoS, device. Nah, dari Oke. situ. Dari situ kepo lah ya, Kak, Iya, gitu ya. jadi belajar otodidak dari situ. Oke, belajar otodidak ya, Kak. Sempat Iya. kesulitan nggak sih, Kak, belajar otodidak? Awalnya sih kesulitan karena kan kata-kata yang belum kita mengerti sama sekali gitu. Iya. Banyak istilah-istilah baru ya, Iya, Kak, yang istilah-istilah Kakak tahu baru. ya. Mungkin karena saat itu belum ada IT box, Kak. Kalau sekarang udah ada IT box, jadi sobat digital nggak akan kebingungan gitu. Oke, nah setelah itu kita sekarang ngomongin ke perjalanan karir ya, Kak. Kakak iya. membangun karirnya gitu ya. Sorry to say, Kak, kan maksudnya Kakak nih SMK dan maksudnya biasanya kan itu kan membutuhkan lulusan S1 gitu ya, Kak, Iya. ya. Ada kesulitan nggak sih, Kak, dengan Kakak yang backgroundnya lulusan SMK nih, lalu ingin berkarir di dunia hacking gitu, di dunia cyber security gitu. Ada kesulitannya nggak sih, Kak? Ada sih, karena kan kita belum punya experience sama sekali. Jadi dari situ untuk meyakinkan pihak perusahaannya itu agak susah. Oke. Iya. Pada saat itu apa nih yang Kakak siapkan gitu, biar meyakinkan perusahaan gitu? Hanya dari sertifikasi dan skill sih, Kak. Oke, sertifikasi dan juga skillnya ya Iya. berarti. Nah, ini nyambung nih ke pertanyaanku ya. Setelah lulus SMK berarti apa sih hal yang Kakak siapin gitu ya? Kakak langsung ikutan sertifikasi kah? Atau Kakak langsung cari-cari tempat magang kah? Atau kayak gimana buat menunjang karir Kakak gitu? Waktu itu setelah ujian nasional, di situ kan Badan Cyber dan Sandi Negara itu sempat punya program namanya VVDP, Voluntary Vulnerability Disclosure Program. Nah, di situ saya ikutan. Oke. Nah, dari situ dapat apresiasi, sertifikat dan merchandise. Oh, Nah, oke. situ. Oh, mungkin ceritain dulu deh, Kak, dari Kakak waktu ikutan program BSSN itu ngapain aja sih, Kak? Oh, dari situ sih pentest random ya di website perusahaan. Jadi kalau nemuin celah atau bug kerentanan di website tersebut, kita report ke pihak BSSN. Oh, oke. Kalau valid, dapat apresiasi yang tadi. Oke, berarti semacam latihan nyari kerentanan sebuah sistem gitu ya, Kak Iya. ya? Oke, lalu setelah Kakak ikutan program BSSN itu, ada lagi nggak sih, Kak, yang Kakak kayak ikutan pelatihan apa dulu gitu, atau ngejar sertifikasi apa dulu gitu, atau mungkin udah langsung terima kerja? Sempat ngelamar di 2 kali perusahaan itu nggak nyambung ke IT ya. Oh, Jadi oke. di situ kan udah merantau terus pasrah gitu ya. Udah apa aja kerjaan. Nah, di situ saya ngelamar bagian operator produksi. Oke, oh melenceng banget ya, Iya. Kak ya? Terus? Nah, di situ nggak ada yang keterima sih. Nah, nyoba di IT kampus. Kan dari lulus SMK sempet ini kuliah dulu. Oh, Waktu Kakak itu. sempat kuliah dulu, Iya. oke. Terus nyoba ngelamar di IT kampus. Nah, dari situ diterima. Oke, IT kampus itu berarti nama perusahaannya ya, Kak ya? Enggak. Jadi di kampus tersebut gitu, di IT kampusnya tersebut. Oh, di IT kampusnya tersebut. Iya. Jadi sambil kuliah, sambil kerja Kerja, juga di kampus iya. tersebut gitu. Iya. Oh, baik. Nah, berarti Kakak kan sempat kuliah juga nih. Kuliahnya itu waktu itu ngambil jurusan apa, Kak? Informatika. Oh, berarti tetap ya emang mau Iya. ngelanjutin Iya, IT mau ya. ngelanjutin. Berarti emang udah IT banget ya anaknya ya. Oke. Udah gitu setelah Kakak kuliah nih, Kakak masih coba cari-cari untuk dapat sertifikasi lagi nggak sih, Kak? Iya, masih. Jadi sembari kerja, kuliah itu sambil bug bounty juga. Ya. Sambil bug bounty. Iya. Oke, berarti sambil kuliah udah tahu ya bug bounty ya. Iya, dari setelah dapat sertifikat BSSN itu akhirnya tahu bug hunting dan bug bounty. Oke. Kak, aduh kalau aku bahas bug bounty sekarang nanti terlalu loncat-loncat ya Oh, iya. gitu kan. Padahal ini menarik banget nih, aku pengen tahu tapi tar dulu deh ya, perjalanan karirnya dulu ya. Oke, udah gitu Kakak kan sempat kuliah dan udah bekerja di IT kampus tersebut ya. Iya. Setelah itu Kakak bekerjanya kayak gimana sih, Kak? Sampai sekarang Kakak bisa di titik ini gitu.
Jadi waktu di IT kampus itu saya di bagian networking, jadi masih belum ke IT security. Oh, belum ke bidang Ya, hacking ya? Ya. Dari situ kerasa bosen nih. Nah, tertarik sama web developer. Nah, belajar, pindah dari IT kampus, terus pindah ke salah satu perusahaan. Di situ saya bagian web developer. Oke, berarti perjalanan karir kakak nggak langsung di bidang cyber security ya kak ya? Terus titiknya tuh di mana kakak ngerasa kayak, aduh aku tuh pengennya di bidang cyber security gitu? Nah dari situ kak, kan setelah menjalani kerja di web developer, nah itu kerasa bosen lagi. Kayaknya ini bukan passion gitu. Oke. Kalau nggak passion emang gitu ya kak ya, jadi bosen ya? Oke, terus udah gitu udah ngerasa bosen, barulah kepikiran pindah ke bidang cyber security gitu. Apa gimana? Sempet nggak kerja dulu selama 3 bulan, agak fokus di kuliah, terus nyoba ke IT security. Nah di situ saya sempet pentest salah satu perusahaan TV. Itu MNC Group. Oke. Nah, di situ setelah menemukan bug, lalu dilaporkan ke pihak MNC-nya, ada respon dari IT MNC. Nah, diajak kerja di situ. Oke, berarti dari ngelaporin hasil temuannya gitu ya kak ya, diangkatlah, diajaklah bekerja oleh MNC ya. Oke, berarti ini udah jadi satu tips nih buat sobat digital ya kak ya. Kalau misalnya bingung gitu ya kerja apa gimana, coba-coba aja dulu bug bounty ya kak ya. Karena bisa jadi diangkat dan maksudnya diajak kerja gitu ya. Oke, nah kak, berarti kan pada saat itu kakak itu bekal di bidang cyber security-nya itu hanya yang BSSN itu ya, fokus di bidang cyber security-nya, benar nggak? Itu untuk sertifikasinya aja sih. Sertifikat. Ya, untuk skillnya otodidak dari belajar dari Google gitu. Nonton tutorial orang India? Oh, itu lebih ke developer sih. Oh, itu lebih ke developer. Kalau hacking nggak ya? Kalau hacking jarang. Oke, kak mungkin bisa diceritain dulu kak, kesulitannya selama kakak belajar sendiri, belajar otodidak itu kayak gimana sih kak? Kesulitannya sih waktu nyari di Google ya. Nah itu kadang nggak pas, terus nanya sama temen katanya dijawab nyari di Google aja gitu. Ya, akhirnya nyari-nyari di Google, akhirnya dapet, belajar, nyobain. Oke, lanjut ya kak ya. Berarti pernah belajar sendiri nih, otodidak ya kan kak? Iya. Pernah jadi hacker jahat gak sih kak? Pernah jadi black hat hacker gak sih kak? Pertama belajar sih ke situ sih kak. Pasti ya, pasti ya, oke. Ke situ terus setelah tahu nih program dari BSSN, jadi akhirnya tahu bug bounty dan bug hunting. Nah dari situ pindah role ke white hat. Oke. Apa sih yang bikin kakak memutuskan pindah nih dari black hat hacker ke white hat hacker gitu? Karena kan maksudnya biasanya orang kalau udah di black hat hacker kan kayak udah zona nyaman kali ya gitu kan, misterius kerjanya, pakai gimana dapat uang apa segala macem gitu. Apa yang bikin kakak mau beralih nih ke white hat hacker? Karena menurut saya sih white hat hacker itu lebih bermanfaat ya. Kalau black hat itu paling cuma nyari nama aja sih ya. Betul. Bisa diceritain nggak kak pengalaman paling berkesan selama kakak menjadi bug hunter gitu ya? Kayak misalnya kakak pernah sampai dikasih apa oleh perusahaan gitu, atau mungkin kayak nemuin bug yang bener-bener ini kayaknya bugnya bahaya banget gitu, atau kayak gimana? Pernah nggak kak? Waktu itu dapet bug di salah satu perusahaan hosting. Nah di situ sempet dipanggil ke sana. Lalu waktu itu ke sana udah sempat ngisi portofolio juga kak, jadi mau direkrut gitu. Ditanyain lagi sama direkturnya, ternyata domisilinya jauh banget, jadi dari Tangerang ke Kelapa Gading. Oh iya, effort ya kak ya, jauh ya. Oke, terus? Nah dari situ akhirnya direkturnya
ngambil keputusan, jadi saya dapat apresiasi, sertifikat, dan reward. Spill dong Kak, kalau rewardnya paling gede Kakak pernah dapat berapa sih? Kalau reward 2 juta ya. Dapat 2 juta ya? Iya. Oh lumayan loh Kak, itu buat jajan ya. Kak, tapi Kakak pernah nggak sih nyari-nyari bug gitu sampai begadang gitu? Sering sih Kak. Oh sering ya? Iya, Sering ya? kadang diajak teman gitu kan, akhirnya bareng-bareng nyari dari malam sampai subuh kadang gitu. Oke. Jadi teman-temannya juga suka bug bounty juga? Iya. Oh, segeng suka bug bounty gitu ya? Jadi ini pertemanannya sehat ya, mencari cuan gitu ya. Oke. Nah, setelah itu nih Kakak, setelah menjadi IT security, kan berarti pengalaman Kakak di bidang cyber security ini udah termasuknya lumayan ya Kak ya, berarti 3 tahun ada? 2-3 tahun ya? Iya, 2-3 tahun. 2-3 tahun ya. Kakak di bidang cyber security, apa sih menurut Kakak tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi sebagai seorang IT security? Mungkin kita kan belajarnya dulu kan otodidak ya Kak. Jadi nggak terstruktur. Nah, itu mungkin kita kayak waktu kita target sesuatu, itu kan bingung. Biasanya kita kan ngepentest suatu web itu kita harus dorking, kita nyari celahnya dulu, kita cari di Google, kita nyari celahnya, baru kita tes itu vulnerable apa enggak. Jadi nggak terstruktur gitu. Kalau udah lumayan skillnya, jadi kalau itu udah ditarget, nah di situ kita nyari celahnya, kita analisis gitu. Jadi sampai dapet bugnya. Berarti sulitnya itu adalah karena kadang nggak terstruktur gitu, Iya, harus kalau kayak gimana otodidak. gitu. Oh kalau otodidak ya. Iya. Kakak boleh nggak kasih tips nih buat sobat digital yang pengen berkarir di bidang cyber security? Mungkin sobat digital yang mau belajar IT security bisa masuk course tentang cyber security yang lebih terstruktur ya. Kalau mau otodidak juga boleh, tapi harus tahu apa yang harus dipelajari lebih dahulu. Lalu untuk jika sudah bisa, boleh kalian bug hunting, karena dari situ kita bisa menambah portofolio. Dan jangan lupa minta doa sama orang tua juga. Nah, ini yang penting ya Kak ya. Iya. Minta doa sama mama gitu. Minta doa sama mama itu penting banget ya. Oke, Kak, kalau misalnya mungkin ada pesan buat sobat digital nih, kan tadi kan secara umum ya Kak ya. Belajarnya cari course gitu ya, IT Box aja tentunya, oke. Ya kan, nah begitu bug hunting juga, mulai bug hunting gitu ya. Nah sekarang mungkin nggak Kak, nah sekarang ada nggak pesan buat sobat digital nih yang juga lulusan SMK gitu Kak, kan mungkin biasanya mereka insecure gitu, atau merasa rendah diri atau kayak gimana gitu ya Kak ya, mungkin ada pesannya nih Kak. Oke, yang lulusan SMK jangan patah semangat, karena setelah lulus SMK pun kita bisa bekerja. Harus make sure kalau kita bisa bekerja setelah SMK, nggak harus sarjana dulu gitu. Yang penting kalian harus menguasai skillnya di bidang kalian masing-masing. Oke deh Kak Alvan, makasih ya udah sharing-sharing sama aku nih hari ini. Semoga sukses selalu ya Kak ya. Terima kasih. Oke, sobat digital jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi channel ini biar kamu nggak ketinggalan informasi terpenting seputar dunia IT. See you on next video ya sob, bye! Bincang seru bareng anak IT yuk, hanya di Talkbox.